Kita, saudara-saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yesus Tuhan Guru, Tuhan paling mulia, hidup yang baru. Hatiku bersuka cita, bersuka cita, bersuka cita. Hatiku bersuka cita di dalam Yesus Tuhanku.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengar firman kebenaran-Mu, biarlah telinga kami tetap setia untuk membuka dan hati kami terbuka untuk menerima benih-benih firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat 56. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap. Saya ulangi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan meletakkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Di perayaan Minggu Sengsara Kristus yang kelima ini, kita membaca dari Matius pasal 26 yang mengantar kepada kita untuk belajar tentang sebuah praktek kehidupan yang sadar atau tidak sadar seringkali kita lakukan. Dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan yang namanya strategi atau menyusun rencana.
untuk mengatur segala sesuatu. Tapi saudara-saudara, menyusun rencana atau mengatur strategi itu ada hal yang baik, untuk hal yang baik, tapi juga ada yang untuk hal yang tidak baik. Ketika kita membaca tentang peristiwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pertanyaannya adalah, kenapa dia harus ditangkap? Ini orang bikin salah apa lalu dia ditangkap? Terhadap pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang direncanakan itu, saudara-saudara, ternyata bukan rencana yang baik. Rencana yang tidak baik. Rencana yang tidak baik itu adalah menangkap Yesus. Entah kesalahannya seperti apa, tapi peristiwa penangkapan Yesus dan menuju kepada peristiwa penangkapan Yesus itu, saudara-saudara, itu bukan saja karena rancangan satu orang, tapi karena ada berbagai pihak yang turut ambil bagian di dalamnya. Kita melihat bahwa Yudas menjadi salah satu tokoh peran penting di situ. Tapi juga ada para prajurit, tapi juga ada imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Kisah penangkapan Yesus berlangsung di Taman Getsemani, saudara-saudara, di mana Yesus baru selesai bergumul dengan jalan salib yang harus dia tempuh. Lalu, kenapa peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani? Kita tahu benar bahwa Yudas menjadi orang terdekat dari Yesus. Dia adalah bagian dari 12 murid. Dia tahu tentang kebiasaan Yesus, dia tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia tahu Yesus ada di mana. Dan itu memberi catatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa rencana yang tidak baik ini, yang kemudian kita kenal dengan istilah pengkhianatan itu terjadi bukan karena orang jauh dari kita. Itu terjadi bukan karena orang yang kita tidak kenal, tapi terjadi karena orang yang mengenal kita, orang yang dekat dengan kita. Dulu ada istilah yang namanya, atau ada singkatan yang namanya KMK. Ada yang tahu KMK? KMK itu singkatan dari kawan makan kawan. Bukan ketua majelis klasis, tapi kawan makan kawan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini dirancang sebegitu rupa. Mulai dari Yudas, prajurit, dan imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama itu. Dan tempatnya pas, bertepatan dengan Yesus selesai bergumul di Taman Getsemani tentang jalan salib yang harus dilaluinya. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika tadi pertanyaan kenapa dia ditangkap, sebenarnya Yesus juga sudah tahu bahwa apa yang dia akan alami itu akan terjadi. Pasti terjadi. Karena itu ayat 47 memberitakan kepada kita, bilang begini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid. Yudas menjadi orang penting di sini. Boleh kita sebut bahwa dia menjadi aktor intelektualnya. Dia yang mulai.
Kalau kita bertanya dia yang mulai, Yudas yang menjadi aktor intelektualnya, pertanyaannya kenapa dia bisa bikin begitu? Terlepas dari pembacaan akhir dari perikop tadi bilang bahwa supaya nubuat digenapi. Tapi kenapa dia bikin begitu? Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yudas datang dengan serombongan besar orang. Kenapa? Sebab sebenarnya waktu-waktu yang lalu Yesus itu sudah bisa ditangkap. Tapi Yesus selalu bisa meloloskan diri dengan cara yang berbeda, yang tidak bisa diduga oleh banyak orang. Dalam catatan Lukas 4 ayat 30, Yohanes 8 ayat 59 dan 10 ayat 39. Karena itu mereka merancangkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Inilah yang orang sering bilang dengan menyiapkan sebuah strategi, merencanakan sebuah konspirasi. Dan orang bilang kalau rencana A gagal, ada rencana B. Rencana B inilah yang menjadi titik puncak di mana Yesus memulai penderitaan itu. Dan mereka datang dengan serombongan banyak orang supaya mereka tidak boleh gagal lagi. Itu sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di kepala kita sudah dirancangkan kejahatan untuk sesuatu, untuk orang lain, kita mulai dengan tahap ini, kalau ini gagal, pasti ada tahap yang lain. Dalam hati kita bilang, lu tunggu. Karena hari ini bukan saja hari ini, masih ada hari esok. Kenapa ya saudara-saudara? Yudas mengetahui bahwa Yesus berada di Taman Getsemani. Karena Yesus sudah sering berdoa di sana dan Yudas membawa pasukan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk menangkap Yesus. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentung. Kali ini mereka punya komitmen yang kuat, tidak boleh gagal. Dan karena itu segala strategi rencana mereka harus matang untuk menangkap Yesus. Dan lokasinya Taman Getsemani. Taman Getsemani itu tempat pemerasan. Dan karena itu menjadi lambang, simbol di mana Getsemani menjadi tempat awal dimulainya pemerasan darah anak domba Allah. Mereka tidak mengenal mana itu Yesus, dan karena saat itu Yesus sedang bersama dengan murid-murid lain, dan karena itu Yudas yang sudah dibayar dengan 30 keping perak memberikan tanda dengan ciuman. Ciuman itu menjadi tanda bagi para lawan Yesus untuk tahu bahwa itulah orang yang harus ditangkap. Saudara-saudara, bagi Yudas, Yesus itu hanya berharga 30 keping perak. Kalau bagi kita, Yesus itu berharga seperti apa? Masing-masing orang merenungkan. Seperti apa harga Yesus bagi diri kita? Kalau sekarang kita menilai bahwa Yudas itu sebagai orang yang rendah karena dia menilai Yesus dengan harga 30 keping perak, maka jangan heran juga saudara-saudara. Jarang kita jumpai orang tua yang melahirkan anak laki-laki lalu kasih nama dia anak Yudas. Jarang kita jumpai, bahkan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa kelak nanti anaknya tidak mau seperti itu. Karakter-karakternya seperti itu. Tapi zaman sekarang walaupun tidak memakai nama Yudas pun karakter itu ada. Ya toh? Karakter itu ada.
Yesus tahu bahwa dia harus menjalani saatnya itu di situ. Dan seandainya Yesus menolak, maka proses untuk menuju kepada jalan salib dan sampai kepada puncak penyelamatan dunia itu tidak akan terjadi. Jika saja Yesus tidak rela untuk ditangkap, maka hal itu sama sekali tidak akan terjadi. Mereka dapat menangkap Yesus karena Yesus sudah siap, sudah rela, dan mengizinkan dirinya untuk ditangkap. Kita bayangkan saudara-saudara, kalau ketong orang Esau jadi Yesus waktu itu di Taman Getsemani, dan ketong tahu bahwa ketong akan menjalani situasi seperti itu, terima atau tolak? Terima atau tolak? Ya. Itu pergumulan kehidupan kita. Bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi yang Yesus tampilkan seperti itu, kita belajar untuk mengikuti apa karakter Yesus. Tindakan Yudas, saudara-saudara, menggambarkan kebobrokan dunia ini dengan segala kepalsuannya. Kita bisa lihat kepalsuan yang ditandai dengan ciuman Yudas. Karena itu jangan kaget juga kalau dalam relasi personal kita, orang ramah dengan kita, orang cium kita, kadang kita bilang, hati-hati, oh ini ciuman Yudas kok, ciuman siapa nih? Gitu ya. Karakter Yudas menjadi identik dengan kepalsuan, kemunafikan. Dari orang yang berusaha menjual barang-barang yang tidak berguna dengan harga berlebihan, hingga orang-orang yang berusaha menipu orang lain demi menjadi lebih kaya. Dunia yang penuh kepalsuan ini digambarkan dengan sempurna dalam tokoh Yudas. Dia tidak peduli apa yang sudah dikerjakan oleh gurunya bagi dia, Yesus. Dia terus merasa kurang diberi dan harus mengambil sendiri apa yang dia rasa pantas untuk dia miliki. Saudara-saudara tahu apa pekerjaan Yudas? Tahu? Ya. Orang yang tukang pegang doi. Bendahara. Karena itu waktu-waktu lalu ketika saya masih di jemaat pedesaan, saya bilang, jadi bendahara itu harus hati-hati karena kita sering pegang benda yang mendatangkan huru hara. Tapi sebenarnya bukan itu benda yang mendatangkan huru hara. Kita sendiri yang menjadi penyebab huru hara itu. Dia merasa bahwa dia harus pantas mengambil apa yang menjadi miliknya dia. Dia merasa bahwa ada yang kurang dari dirinya dan dia mau untuk mencukupkan dirinya. Dan bagi dia, dengan 30 keping perak menjadi tambahan yang berlebihan bagi dia. Karena itu, bagi dia Yesus hanya seharga 30 keping perak. Dia pun merasa berhak memperoleh 30 keping perak meskipun gurunya itu harus ditangkap dan mati. Itu yang saya bilang, Yesus hanya seharga 30 keping perak. Yang lain lagi saudara-saudara kita lihat setelah kita melihat Yudas. Yang lain kita lihat bahwa para imam kepala pun menunjukkan betapa bobroknya politik agama yang penuh intrik dan kelicikan. Mereka tidak bisa menangkap Yesus karena dukungan orang banyak. Maka itu mereka menangkapnya dengan diam-diam mengupah seorang pengkhianat yang namanya Yudas. Dan Yudas bilang, wah ini kesempatan juga dapat tambahan ini. Istilahnya bilang, ini pekerjaan sambilan. Uang kaget. Mereka tidak peduli apakah Yesus orang benar atau orang salah, itu sudah jadi soal bagi dong. Mereka hanya peduli untuk melihat mana potensi dan mana ancaman.
Yesus adalah ancaman dan Yudas adalah potensi. Kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi mereka karena akan semakin banyak orang mengikuti dia. Dan ini kalau tidak diselesaikan, tidak diberhentikan, tidak diakhiri, maka menjadi ancaman bagi mereka. Nah, cara mengakhirinya seperti apa? Potensi datang melalui Yudas. Maka mereka memberikan 30 keping perak kepada Yudas dengan harapan memberikan salib dan kematian kepada Yesus. Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak lagi penting, tapi yang penting adalah kepentingan. Karena itu saudara-saudara, dalam dunia ekonomi dan politik kita mengenal istilah bahwa tidak ada yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Siapapun kepentingan dia akan perjuangkan. Bukan dia pun kepentingan, dia sontoi. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kekuasaan itu menjadi prioritas, dan itulah dosa. Itulah kebobrokan dunia yang sedang dilawan oleh kebenaran yang diberitakan oleh para nabi di masa Perjanjian Baru, diawali oleh Yohanes Pembaptis. Dia bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dilanjutkan oleh Yesus dengan khotbah, dengan mujizat, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Kebenaran yang melawan kebobrokan ini jugalah yang diberitakan oleh para rasul dan pemberita Injil. Seruan untuk bertobat. Bertobatlah dari segala kebobrokan ini, sebab Allah telah memanggil kita kembali kepadanya melalui Kristus dan pengorbanan salibnya. Itulah tokoh Yudas, kemudian tokoh yang lain yaitu para imam kepala. Tapi saudara-saudara, kita melihat selanjutnya apa adegan yang terjadi berikutnya. Ketika Yesus ditangkap, ada satu murid yang mengambil pedang, mengulurkan tangannya dan memotong telinga dari seorang hamba imam besar. Dan Yesus mengatakan, jangan menggunakan pedang karena kita akan celaka oleh pedang pula. Di bagian Injil yang lain saudara-saudara dikatakan, Yesus langsung menyembuhkan telinga orang itu karena ia iba. Sebagai orang percaya saudara-saudara, kita jangan menggunakan nafsu daging kita untuk menyelesaikan masalah, karena jika demikian maka akan gagal. Ini sebuah teladan yang baru lagi yang ditampilkan oleh Yesus dalam kisah penangkapan di Taman Getsemani. Bahwa berhadapan dengan situasi kejahatan apapun, tidak boleh kita hadapi, kita lawan, kita balas dengan kejahatan. Tidak boleh kita balas, kita lawan dengan kekerasan. Tidak bisa. Itu teladan yang ditampilkan oleh Yesus. Belajarlah seperti Yesus yang menunjukkan kasihnya yang tak terbatas kepada Yudas yang tidak mau bertobat meskipun sudah beberapa kali diperingatkan. Ketika dihianati Yudas secara licik melalui sebuah ciuman, tapi Yesus masih membalas dengan perkataan, "Hai teman, hai teman." Itu yang tadi saya katakan, andai kata ketong orang Esau kalau ada di Taman Getsemani waktu itu ketong sana akan bilang, hai teman lai, ya, falungku yang sampai dahulu. Gitu. Tapi ini karakter teladan baru yang ditampilkan oleh Yesus bagi kita. Ketika berhadapan dengan situasi yang membuat dirinya terjepit, yang membuat dirinya akan mengalami sebuah persoalan penderitaan. Yesus juga melakukan kebaikan kepada rombongan orang besar yang datang menangkapnya dengan pedang dan pentung, yaitu menyembuhkan telinga seorang hamba imam besar yang putus karena dipotong oleh Petrus.
Dalam Injil Lukas 22 bilang begitu. Sikap dan tindakan Yesus ini yang penuh kasih, penuh kuasa tersebut, saudara-saudara, harusnya menyadarkan Yudas dan rombongan orang banyak sehingga mereka bertobat. Namun kesempatan baik itu dilepaskan begitu saja oleh mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah sebuah pengkhianatan. Bagi kita pengkhianatan itu menyakitkan. Walaupun menyakitkan bagi Yesus dan juga bagi kita, dalam catatan Alkitab kita baca tadi bahwa pengkhianatan Yudas sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur 109. Ayat-ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu saudara-saudara bisa baca di sana. Yesus tidak takut untuk ditangkap karena ia sedang menggenapi nubuat Allah. Ia tidak takut untuk menyebutkan kebenaran. Zaman sekarang orang begitu sungkan untuk mengatakan kebenaran. Dan Yesus memberitahukan mereka bahwa jikalau bukan kehendak Allah, maka mereka pasti tidak dapat menangkapnya. Yesus membiarkan dirinya ditangkap karena ia mau mengalirkan darahnya yang berharga untuk menebus dosa manusia supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca teks ini, kita mendapat sejumlah makna bagi perjalanan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pengkhianatan itu sebuah kejahatan. Dan pengkhianatan sebagai sebuah kejahatan itu biasanya diawali dari hal-hal yang kecil. Memendam rasa tidak suka, membenci, iri hati pada orang lain. Jika saja saudara-saudara perasaan-perasaan negatif ini dipelihara, maka bisa berakibat negatif terhadap orang sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Karena itu penting bagi kita untuk membuang segala bentuk perasaan dan pikiran yang buruk terhadap sesama sebelum itu membuahkan kejahatan. Berhati-hatilah terhadap hal ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab pengkhianatan itu memang menyakitkan. Ya. Tapi yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, pengkhianatan itu seringkali tidak datang dari orang jauh, tapi justru dari orang dekat, sahabat bahkan saudara. Dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara, kita selalu berhati-hati, mewaspadai diri, supaya suami ataupun istri tidak terjebak dalam situasi pengkhianatan terhadap rumah tangga. Ya. Istilah pengkhianatan itu sekarang kita kenal dengan perselingkuhan. Jikalau seorang istri menemukan suaminya kedapatan berselingkuh, apakah seorang istri mampu untuk melakukan sebuah perbuatan yang mulia yang kita kategorikan sebagai kebaikan, yaitu dengan cara berlutut dan berdoa kepada Tuhan supaya suaminya berubah? Ada yang begitu kah? Ada? Semoga ada. Dan kita berharap ada. Karena itulah yang dikehendaki dari Tuhan bagi kita. Ya. Tapi kalau tidak ada, waduh, itu soal besar bagi kita, pergumulan besar bagi kita. Karena bisa saja ada istri yang bertemu dengan suaminya yang kedapatan begitu, melakukan pengkhianatan. Jangan sampai ada istri yang bilang begitu, kalau sendiri bisa, telu pikir besjuson bisa. Nah itu harus berhati-hati. Karena pengkhianatan itu datang bukan dari orang jauh.
Yesus mengalaminya dan menderita akibat pengkhianatan itu. Pengalaman Yesus juga bisa dialami oleh para pengikutnya, termasuk kita dalam zaman sekarang ini. Karena itu berhati-hatilah dan berwaspadalah supaya kita tidak ada dalam kategori seperti itu. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghadapi pengkhianatan ataupun kejahatan, orang percaya mesti tetap menempuh cara-cara damai. Ini yang susah, menempuh cara-cara damai. Kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan. Betapapun Yesus dikhianati, bahkan didatangi dengan pedang dan pentung, ia tetap menyapa Yudas sebagai sahabat. Dan itulah gambaran kasih dari Yesus bagi Yudas. Dia masih menyatakan, mengakui Yudas sebagai sahabatnya. Hai teman. Yesus memilih cara-cara damai dalam menghadapi kekerasan. Dengan menyembuhkan seorang imam yang telinganya putus. Itulah cara-cara damai yang ditampilkan oleh Yesus. Itu sebabnya ia tetap memilih cara damai dalam menghadapi musuh. Karena ia diutus datang ke dunia untuk menjadi juru damai antara manusia dengan Allah. Karena itu kita juga harus belajar menjadi orang yang membawa damai. Teks Matius 5 ayat 9 bagi kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut, coba baca satu orang, saya tidak ingat disebut apa di situ. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau orang bawa damai, dia anak-anak Allah. Tapi kalau orang bawa damai, dia anak-anak, ya? Bapak Ibu yang menyebutkan. Yang berikut saudara-saudara, di mana-mana itu saudara-saudara, kekerasan pasti mendatangkan kebinasaan. Kenapa? Karena kekerasan itu akan menimbulkan sakit hati. Sakit hati itu akan melahirkan dendam. Dendam itu akan melahirkan tindakan balas dendam. Dan balas dendam itu terwujud dalam bentuk kekerasan yang lebih besar. Dan akibatnya binasalah mereka yang menjadi bagian dari kekerasan itu. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengalami kekerasan, kita mengalami kejahatan dengan orang lain, kita menjadi korban. Kadang-kadang kita bilang begini, 7 turunan kotong putus hubungan keluarga. 7 turunan kotong beteson kenal selu. Padahal kotong juga kadang-kadang sampai 7 turunan. Tapi kotong kasih keluar kalimat sampai 7 turunan. Nah, kalau itu yang kita pakai saudara-saudara, maka lingkaran kekerasan itu akan terus-menerus kita lakukan. Mestinya harus diputuskan. Sebab kalau kita bilang 7 turunan berarti lu tunggu lu pembagian. Nanti ada saatnya. Tapi tadi saya bilang bahwa akan mendatangkan kebinasaan itu. Kenapa? Karena itu akan diwariskan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah generasi di bawah kita mau terima itu warisan? Bosong yang beribut, kotong yang mesti sambung di sini. Pasti mereka tidak akan mau. Dan mereka pasti suatu saat akan, kotong mesti doa putus dulu. Doa putus. Kalau doa putus itu terjadi, maka ucapan dulu 7 turunan berlaku ke sonde? Berlaku atau tidak? Tidak, stop sudah gitu.
Dan itu kasih ingat kepada kita bahwa kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu lagi, stop. Jangan omong lah bilang 7 turunan. Kadang-kadang kau tunjuk sampai 7 turunan. Gitu. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus menolak penggunaan kekerasan karena hanya akan membawa kebinasaan. Yesus menampilkan sebuah karakter baru, teladan baru bagi kita, bahwa kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan, kekerasan tidak boleh dibalas juga dengan kekerasan. Di seluruh wilayah pelayanan Gemit hari ini, tema khotbah itu adalah jalan damai, bukan jalan kekerasan. Seorang tokoh pejuang dari India, Mahatma Gandhi, bilang memakai karakter Yesus, melawan tanpa kekerasan. Karena itu orang lain saja bisa tiru karakter Yesus. Kenapa potong yang orang Kristen tidak bisa tiru karakter Yesus? Harus bisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kenyataannya memang pengkhianatan itu sering terjadi. Kita mengira mereka adalah tetangga yang baik, kita mengira bahwa mereka adalah teman yang baik, sahabat yang baik. Padahal mereka selalu menjatuhkan kita di belakang. Kita menganggap dia teman yang baik, bisa dipercaya, tapi dia menjelekan kita di hadapan orang lain. Itu yang tadi saya bilang, KMK, kawan makan kawan. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang paling menyakitkan karena justru dilakukan oleh orang yang mendapatkan kepercayaan. Nah, belajar dari peristiwa penangkapan Yesus terhadap sebuah konspirasi pengkhianatan, terhadap reaksi yang ditimbulkan, teladan yang baru ditampilkan oleh Yesus, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Kita diingatkan untuk belajar menjadi orang yang membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Apakah kita sanggup untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini? Ajaran Yesus harus menjadi pola hidup kita sebagai pengikutnya agar dunia ini menjadi lebih indah. Sehingga genap apa yang dituliskan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi usahakan damai itu bukan di sorga, tunggu supi sorga, bukan, tapi di bumi. Itu tugas kita, kewajiban kita. Dalam menghayati minggu sengsara kelima ini, kita diajak untuk senantiasa menempuh cara-cara damai. Meskipun kita dikhianati, meskipun ada orang yang bikin jahat dengan kita, kita diminta untuk menjadi juru damai. Berbahagialah orang membawa damai bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Amin. Mari saya jemput kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, segala waktu. Kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280.
yang terang. Aku percaya pada Yesus yang menghinggapi kita terus. Aku percaya gereja yang besar menjadi suci di dalamnya. Kita akan memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sukarela untuk mendukung pekerjaan pembangunan gedung kebaktian. Dan kita bersyukur bahwa proses itu secara perlahan sudah mulai nyata di hadapan mata kita. Persiapan-persiapan awal untuk memulai pekerjaan pembangunan ini, melanjutkannya sudah dimulai. Dan mari kita terus mendukung pekerjaan pembangunan ini dengan penuh kasih. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan NKB 133. Sungguh padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Sungguh atas kecukupan dan kasih-Mu penuh. Sungguh atas pekerjaan layak memohon maaf. Sungguh atas kasih sayang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga membawa berkat-berkat yang kami terima dari tangan Tuhan, untuk kami berikan sebagai wujud nyata dukungan kami untuk menopang pekerjaan fisik pembangunan rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati semua yang sudah kami beri.
sehingga itu menjadi alat yang baik untuk terus mendukung pekerjaan pembangunan ini. Kami berdoa untuk seluruh panitia pembangunan yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas ini. Berilah kepada mereka hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk semua pihak yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan fisik ini. Allah juga kiranya berkenan memberkati kehidupan mereka. Perjalanan waktu ke depan untuk terus mengangkat pekerjaan panitia pembangunan ini kami taruh dalam tangan kasih Bapa di sorga. Terutama ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan persiapan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendukung pekerjaan ini telah berjalan. Tuhan memberkati. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam penandatanganan naskah kontrak kerja ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah itu menjadi titik awal kami memulai komitmen baru secara resmi di hadapan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan sebagai wujud bukti pengabdian kami kepadamu ya Tuhan. Inilah kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami bawa semuanya di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Oleh karena itu, bagi jemaat Tuhan yang belum memberikan, boleh diberikan kesempatan untuk bisa menaruhnya di kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan di pintu-pintu masuk. Karena itu, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Terus melanda hidupku, bila putus asa dan mati asu, karena Tuhan satu-satunya Tunggal, kami saya teguh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari Tunggal, Bagus terima kasih-Nya. Berkat Tuhan dari Tunggal, kami saya teguh kasih-Nya. Mari bersyukur atas persembahanmu kepada Tuhan dengan selalu ingat akan firman Tuhan dalam surat pertama Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami, anak-anak-Mu tiap-tiap hari. Kami telah memberikan persembahan kami Bapa,
Kami percaya Tuhan akan terus memberkati, sehingga biarlah persembahan kami ini menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di sini Tuhan. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat berdiri dan kita menyanyi lagu persembahan kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa mengaruniakan kepada kami kehidupan, bahkan Allah yang senantiasa mengawal kehidupan kami dengan sekian banyak berkat yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segala rasa syukur kami oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Sepekan lamanya kami melewati hari-hari hidup sampai dengan hari ini Tuhan bawa kami di sini untuk kami berteduh diri, bahkan beribadah, mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata tentang firman, dan selanjutnya waktunya bagi Tuhan melalui Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap hati batin kami, mengartikan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk belajar bagaimana menyikapi setiap situasi kehidupan. Terlebih ketika kami harus berhadapan dengan kejahatan. Terlebih ketika kami harus berhadapan dengan situasi kekerasan. Kami diingatkan untuk menjadi orang yang membawa damai, menjadi juru damai. Sama seperti ketika Kristus datang ke dunia ini menjadi juru damai antara manusia dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, peringatkan kepada kami, supaya kami senantiasa membangun karakter itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa di dalam sorga, bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kami mau bersyukur dan berterima kasih oleh karena berbagai peristiwa sukacita yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Bersama dengan Bapak David Toy, kami mau mengucap syukur karena pertambahan usia yang Tuhan nyatakan baginya di usia yang ke-44 tahun hari ini 14 Maret. Dan juga kami mau berdoa untuk anak Ega, saudara Ega Toy yang akan menemui hari ulang tahun ke-22 pada hari esok 15 Maret. Tuhan tolong mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan lengkapilah mereka dengan Roh-Mu, supaya mereka juga sadar dan tahu bahwa umur panjang yang mereka temui, mereka nikmati adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu wajiblah bagi mereka untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Biarlah semuanya itu diperdengarkan yang dengan indah dari mereka sebagai orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga,
Kami mau berdoa untuk anak Marcelo Ledeto yang sakit di rumah sakit, dan semua jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan mengalami berbagai penderitaan hidup. Tuhan kiranya menolong menguatkan mereka. Mereka yang sakit di rumah dengan perawatan seadanya, Tuhan kiranya tolong mereka. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, sanak saudara yang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membantu proses penyembuhan. Terlebih Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berada pada usia lanjut dengan segala kelemahan fisik yang mereka alami. Tuhan jugalah yang menjadi penolong bagi mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami yang menjalani masa pendidikan di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan yang mereka alami. Menuntut ilmu dan pengetahuan adalah kewajiban mereka, tapi juga menjadi kewajiban bagi kami sebagai orang tua untuk belajar mendampingi anak-anak dalam situasi sulit seperti ini. Biarlah mereka juga memperoleh apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka sebagai anak-anak. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pelayanan yang akan dilaksanakan di pekan pelayanan yang baru, dengan segala pergumulan pelayanan di 7 rayon pelayanan dalam Jemaat Immanuel Esau. Tuhan kiranya menolong setiap hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengangkat tugas pelayanan di minggu yang baru. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka untuk memperoleh nafkah, baik itu sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai tukang ojek, bahkan sebagai apa saja ya Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, kesehatan dan kemampuan untuk mereka mengangkat ini, untuk memperoleh kehidupan yang baik, bahkan mereka dapat memuliakan Tuhan karena berkat-berkat yang mereka peroleh dari tangan Tuhan juga. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami mendoakan pekerjaan pembangunan dalam Gereja Masih Injili di Timur dalam Jemaat Immanuel Esau ini. Pekerjaan-pekerjaan persiapan sudah dilakukan dan sebentar pula akan dilakukan penandatanganan naskah kontrak kerja. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong semua pihak yang ambil bagian dalam pekerjaan ini. Berilah hikmat, berilah kekuatan, berilah kesehatan yang cukup bagi kami. Dan kiranya Tuhan jauhkan dari kami semua halangan rintangan yang menghambat pekerjaan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan menolong kami. Dan ajar kami senantiasa Tuhan, untuk senantiasa memuliakan Tuhan dari setiap pekerjaan yang kami lakukan, terutama pekerjaan dalam gereja-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa dan sembahyang kami. Kami pasrahkan hidup kami hanya sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan harapan dan doa ini, bahwa kiranya Tuhan menolong kami. Kami akan berpisah sebentar Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu tetap menyertai kami. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal karena kasih setia Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cek. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mohon perhatiannya untuk kita sama-sama ikuti warta jemaat Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, salam. Majelis Jemaat Nusa menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat merayakan Minggu Advent yang kelima Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi jemaat Nusa dan juga jemaat tamu yang hari ini telah hadir mengikuti kebaktian Minggu, kiranya kasih dan anugerah Allah selalu melimpah dalam hidup dan kehidupan kita semua. Doa informasi kehadiran jemaat dan majelis. Jemaat yang hadir dalam kebaktian utama kedua ini berjumlah 180 orang.
terdiri dari laki-laki 62 dan perempuan 118. Majelis yang hadir berjumlah 29, laki-laki 8 dan perempuan 21 orang. Yang ketiga, rencana pelayanan Minggu 21 Maret 2021 sebagai berikut. Pemimpin kebaktian utama pertama dan utama kedua, Pendeta Niflen M. Tari, Penumoi MTH. Pemimpin kebaktian utama ketiga, Pendeta Ina D.A. Naisunis Wilatiro STH. Bacaan firman terambil dalam Markus 14 ayat 53 sampai 65. Mazmur pujian di dalam Mazmur 12. Majelis pelayan kebaktian utama pertama dari Rayon Pugdale, Jemaat dalam kebaktian utama pertama dari Rayon Pugdale, Jembatan Dalam 1 dan Rayon Kayu Putih. Organis Bapak Usumanu, Prokanto Saudara Efron M. Keti dan Saudari Betty M. Manu. Pengisi puji-pujian vokal grup Genesaret Legend. Majelis pelayan kebaktian utama kedua dari Rayon Dilha OA, Jemaat dalam kebaktian utama kedua dari Rayon Dilha OA dan Rayon Kampung Baru. Organis Bapak Adri Sebelan, Prokanto Penetua Maksi Eketi dan Diaken Nelly Lada. Pengisi puji-pujian Padon Suara Immanuel Choir. Majelis pelayan dalam kebaktian utama ketiga dari Rayon Dilha OB, Jemaat yang berbakti dalam kebaktian utama ketiga dari Rayon Dilha OB dan Rayon Jembatan Dalam 2. Organis Saudara Chandra Pangidai, Prokanto Penetua Erni Batu Asemau dan Penetua Heni Lebadetan. Pengisi puji-pujian vokal grup Nasar Tri. Yang keempat, pengumuman. Yang pertama, Majelis Jemaat Harian terus mengingatkan dan mengimbau agar jemaat selalu disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan COVID-19. 2. Pelayanan baptisan Kudus Masal akan dilaksanakan pada hari Senin 5 April 2021 yang akan datang. Bagi keluarga yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan lewat majelis rayon setempat ataupun langsung datang ke kantor gereja setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Minggu. 3. Peneguhan CD bagi 73 orang katekum akan berlangsung pada hari Kamis 25 Maret 2021 tepat jam 3 sore. Untuk maksud tersebut maka pertemuan orang tua dengan calon anggota CD dengan MJH dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 tepat jam 3 sore. 2. Meditasi bagi calon anggota CD dilaksanakan pada hari Senin 22 Maret 2021 tepat jam 6 sore. Penggembalaan bagi orang tua dan calon anggota CD dilaksanakan pada hari Selasa 23 Maret 2021 jam 4 sore. Untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan nama calon anggota CD sebanyak 73 orang. Nama katekum tahun ajaran 2021 yang akan menerima pelayanan peneguhan CD pada hari Kamis 25 Maret 2021. 1. Andi Febrian Hukitalo. 2. Alvin Davidson Taimenas. 3. Amran Humau. 4. Aaron Theodore Manu. 5. Arit Iwandra Taneo. 6. Anggreni Jenise Putri Lada. 7. Andini Indriani Pinga. 8. Bella Fernanda Manu. 9. Cindy Margaret Bale. 10. Christian Dupa Liofeto. 11. Devri Arian Torihi. 12. Desenci Berling Omatan. 13. Destri Tamonop. 14. Deborah Olivia Sere. 15. Desi Marlinda Neno Mana. 16. Dimas Pedro Aditya Manu. 17. Desri Linda Yulianti Tamonop. 18. Eva Celia Bolu. 19. Elisa Osindi Taklal. 20. Eka Susan Kapitan. 21. Efraim
Hamonangan Butar-Butar, 22 Elviana Adelia Suarez, 23 Angelin Besi, 24 Esra Febrianto Naid, 25 Esra Tresnayani Snae, 26 Elga Ade Putra Gaspers, 27 Febriana Preti Angela Saudale, 28 Egi Brian Edon, 29 Fester Arianto Sesfaot, 30 Febri Ebindito, saya ulangi, 30 Ferry Ebendito Lujidima, 31 Ferdi Ronald Ardianto Sere, 32 Gloria Wehelmina Balo, 33 Gladys Gaspers, 34 Gracia Cantika Sambera, 35 Galang Nasarani Ndoki, 36 Herlina Delsiana Banfatin, 37 Hagrid, saya ulangi, 37 Hagid Togarma Terik, 38 Ivan Valentin Boymau, 39 Indi Elsada Sonia Adonis, 40 Jenri Firkianus Lada, 41 Juan Loli Besenti Fangidae, 42 Jenri Lasa, 43 Lovianto Sinlae, 44 Lucia Odilia Maria Suarez, 45 Marta Marlin Balo, 46 Melani Putri Suki, 47 Metri Laga, 48 Nyongki Silvester Olin, 49 Reka Rinyani Haudali, 50 Rangga Davids Partadinata Markus, 51 Radita Armelia Tameno, 52 Reni Adelia Tameno, 53 Rizky Patrianto Daniel Saku, 54 Rido Erlandi Masus, 55 Ricardo Bertrand Fangidae, 56 Randi Aldi Tugike, 57 Rifan Ariandi Wike, 58 Rizal Sergius Ate, 59 Reza Putra Den Sinlae, 60 Pelapi Lujidima, 61 Putri Melda Fangidae, 62 Sandi Marionati, 63 Semi Martinus Manimoi, 64 Tanti Milan Antonia Dolu, 65 Yohana Clara Manu, 66 Yolanda Luxiane Titania Manu, 67 Yesinta Lawa Papu, 68 Yeni Yulian Haumeni, 69 Yestika Delila Karbeka, 70 Isak Romeo Yolo, 71 Yanti Melani Raga, 72 Alvan Fangidae, dan 73 Frankie Lolo. Pengumuman yang berikut, pengumuman keempat dari Koordinator Rayon di Laobe kepada semua presbiter Rayon di Laobe, Badan Pengurus Kategori Fungsional Rayon di Laobe, dan Panitia Pembangunan Pospar Rayon di Laobe, bahwa ibadah bersama sekaligus evaluasi Rayon di Laobe akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 tepat jam 7 malam bertempat di dalam rumah pengajar Henipian, dan yang akan memimpin yaitu Pendeta Niflen Emtari Penumoi MTH. Mohon hadir tepat waktu dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kelima, disampaikan kepada semua bahwa mulai hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 4 sore akan dilaksanakan kebaktian remaja bagi anak-anak usia 12 sampai 15 tahun. Mohon orang tua mendorong anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian dimaksud. Yang keenam, kita akan sama-sama ikuti, ada surat masuk dari Puskesmas Oesau. Nomor 445/195/PKM Srep Datar O /Angkarum 3/2021 perihal pemberitahuan
kepada yang terhormat seluruh jemaat Immanuel di tempat. Dengan hormat melalui surat ini kami sampaikan kepada seluruh jemaat Immanuel bahwa akan dilaksanakan kegiatan posyandu lansia dan posbindu dengan sasaran pralansia 45 sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun ke atas yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Maret 2021 bertempat di kantor Lurah Oesau jam 8.30 pagi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi diharapkan datang menggunakan masker, membawa BPJS, KIS, ASKES, Jamkesmas ataupun KTP. Yang tidak bawa kartu juga dapat pelayanan. Kepala Puskesmas Oesau, Mateda, LS Tabelak SKM MSI. Pengumuman yang berikut, setelah warta jemaat ini kita semua akan sama-sama mengikuti dan menyaksikan acara penandatanganan MOU, dokumen kerja sama antara panitia pembangunan gedung kebaktian jemaat Immanuel dengan PT Sarana Prima Teknik untuk mengerjakan konstruksi baja gedung kebaktian Immanuel. Oleh karena itu mohon dukungan doa dari jemaat semua. Setelah itu akan dilanjutkan dengan suara gembala. Dan acara penandatanganan ini akan dipimpin oleh Penatua Thomas Q. Warta berikut laporan keuangan per tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2021. Saldo awal Rp21.784.040, penerimaan Rp16.157.500, pengeluaran Rp1.195.000, saldo akhir Rp36.746.540. Dana cadangan per 13 Maret itu Rp407.866.969. Keuangan pembangunan saldo awal per 7 Maret Rp1.806.200.806.642, penerimaan Rp80.000, pengeluaran tidak ada. Saldo akhir per 13 Maret Rp1.886.886.642. Yang berikut ucapan-ucapan. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan ataupun hari sukacita lainnya dalam minggu berjalan ini. Kiranya Allah senantiasa melengkapi sukacita yang Bapak Ibu Saudara-saudari alami. Yang kedua, Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan jemaat melalui doa dan juga persembahannya. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dalam hidup dan usaha Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Alex Mahuri yang telah dikuburkan pada tanggal 13 Maret 2021. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya kami syukuri dengan ucapan Shalom. Cek. Shalom. Jemaat yang Tuhan berkati, kita akan mengikuti cara penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat yang Tuhan berkati, hari ini hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, hari yang penuh sukacita dan bersejarah bagi kita jemaat Immanuel, bahwa hari ini akan dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja. Kalau hari ini akan berlangsung seperti
Itu karena dukungan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan. Terus mendoakan untuk pembangunan gedung kebaktian Jemaat Immanuel Sao ini dapat dilanjutkan. Dan hari ini Tuhan menjawab indah tepat pada waktunya. Dan tentunya kebersamaan kita ini akan terus berlanjut sampai pembangunan ini selesai. Karena itu kami persilakan dari tim dari CV Sarana Prima Teknik. Ya, sudah ada 2 orang. Yang pertama Bapak Fahrul Hadi, Sarjana Teknik selaku Direktur Teknik, dan yang kedua stafnya adalah Bapak Bobi Marsudi. Yang berikut dari, ya bisa berdiri, ini Bapak Ibu Jemaat, ini dari CV Sarana Prima Teknik. Silakan duduk. Panitia pembangunan semua sudah siap dan MCH juga semua sudah siap. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita sama-sama akan mendengar pembacaan surat perjanjian kontrak kerja antara CV Sarana Prima Teknik Kupang dengan Jemaat Immanuel Oisao yang nanti akan diwakili oleh panitia pembangunan dan disaksikan oleh Majelis Jemaat Harian. Dalam hal ini Ibu Ketua Majelis Jemaat, Ibu Wakil Ketua 1 dan Bapak Wakil Ketua 2. Namun sebelumnya kita dahului dengan pembacaan surat perjanjian kontrak kerja yang akan dibacakan oleh Bapak Sepi Manafe selaku Sekretaris Panitia Pembangunan. Kami silakan. Cek. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya akan membacakan surat perjanjian pekerjaan konstruksi, yaitu baja dan atap. Perjanjian ini antara Jemaat Immanuel Sao lewat panitia pembangunan dan rekanan yaitu CV Sarana Prima Teknik. Saya akan membacakan bagian-bagian secara umum saja kepada kita semua. Surat perjanjian pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kebaktian Jemaat Immanuel Sao tahap kedua. Jalan Jurusan Ekabiti, Kelurahan Oisao, Kecamatan Kupang Timur. Nomor 01/SPK/PPGK Datar Jio _3 Romawi _2021. Tanggal 14 Maret 2021. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021 bertempat di Oisao, kami yang bertanda tangan di bawah ini mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kebaktian Jemaat Immanuel Sao tahap 2 di Jalan Jurusan Ekabiti, Kelurahan Oisao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Antara yang pertama, nama Johannes Welkis, jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat Immanuel Sao, alamat RT 08 RW 03, Kelurahan Oisao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat Immanuel Sao nomor 01/SK/MJ Datar Gemit _Jan _2021 tanggal 31 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Immanuel Sao yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Dengan yang kedua nama Sweb Ul Iman, jabatan Direktur, nama perusahaan CV Sarana Prima Teknik, NPWP 03.149.418.0 Datar 922.000. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Oibufu, Kota Kupang. Yang didirikan dengan akte notaris nomor terbaca
dengan ketentuan dasar bertindak atas nama CV Sarana Prima Teknik yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan tahap 2 tahun 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 1 lingkup pekerjaan terbaca item 1 sampai dengan item 3. Pasal 2 dasar perjanjian dan pelaksanaan ayat 1 sampai dengan ayat 2 dengan beberapa poin yang tersebar dalam masing-masing ayat. Yang ketiga, pasal 3 pengelolaan lokasi atau lapangan terbaca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang pasal keempat nilai kontrak. Nilai kontrak pihak pertama sepakat untuk membayar pada pihak kedua sejumlah nilai kontrak sebesar 1.476.000.000 rupiah dan dibebankan kepada kas jemaat Immanuel Sao yang dikelola oleh panitia pembangunan gedung kebaktian jemaat Immanuel Sao. Yang kedua, nilai kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini bersifat nilai kontrak harga satuan. Pasal 5 penyesuaian dan kompensasi harga borongan. Pasal 6 mulai pelaksanaan pekerjaan. Ayat 1 selambat-lambatnya 2 hari setelah surat perintah mulai kerja pihak kedua dan atau berita acara serah terima lahan oleh pihak kedua pekerjaan sudah harus dilaksanakan sesuai dengan surat pekerjaan. Ayat 2 dan seterusnya. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sebelum surat perjanjian ini ditandatangani tapi SPT sudah melakukan observasi di lokasi sehingga beberapa waktu yang lalu sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan. Walaupun dalam perjanjian ini penandatanganan baru bisa dimulai pekerjaan. Ini ada kesepakatan tersendiri sehingga Bapak Ibu mungkin lewat sini bisa lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh SPT. Pasal 7 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Ayat 1, pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada pasal 1, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 150 hari kalender. Terhitung sejak diterbitkan mulai hari ini, 14 Maret 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021. 2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan bagian pekerjaan ditetapkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau time schedule pada lampiran surat perjanjian kerja ini. Yang ketiga, waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini tidak dapat diubah pihak kedua kecuali dalam beberapa hal. Satu, karena keadaan force majeure atau keadaan alam atau kecelakaan atau hal lain. Dan ada perintah penambahan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan juga ada perubahan-perubahan lain. Itu bisa ditahan dulu baru dilanjutkan. Dan ayat 4 dari pasal 7 dalam hal terjadi perubahan jangka waktu tersebut harus ada persetujuan pihak pertama secara tertulis. Jadi bukan masing-masing saja bikin, harus ada persetujuan. Pasal 8 cara pembayaran. Ayat 1 pihak pertama akan melaksanakan pembayaran harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 di atas kepada pihak kedua dengan secara bertahap melalui bendahara panitia pembangunan kebaktian jemaat Immanuel Sao dan ditransfer melalui bank BCA kepada rekening terbaca atas nama direktur dengan cara sebagai berikut. Untuk DP atau uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sehingga 295.200.000 rupiah. B. Pembayaran tahap selanjutnya sesuai dengan progres pekerjaan 30%, 20%, 50%, 30%, 20%, dan terakhir 100%. Tahap pembayaran berkelanjutan sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh SPT. E.
F. Pembayaran sisa atau retensi sejumlah 5% dari total nilai kontrak. Itu dibayarkan pada saat berita acara serah terima tahap 2 diterbitkan. Seluruh tahapan pembayaran tersebut akan dilaksanakan masing-masing paling lambat 7 hari setelah proses berita acara pemeriksaan fisik di lapangan dan 14 hari untuk proses pembayaran sejak diterimanya invoice lengkap dan benar dari pihak pertama. Jadi Bapak Ibu, perlu saya jelaskan tambah bahwa sebelum dilakukan pembayaran ada pemeriksaan progres pekerjaan oleh panitia lewat tim yang kami punya, konstruksi dan engineering, juga didampingi oleh konsultan Rivalando. Jadi kalau tidak ada laporan progres pekerjaan dari konstruksi dan engineering di panitia juga Rivalando, maka kami belum bisa membayarkan tahapan-tahapan atau presentasi pembayaran yang seperti terbaca pada awal tadi. Sumber dana diambil dari kas Jemaat Immanuel yang dikelola oleh panitia pembangunan Jemaat Immanuel. Pasal 9 serah terima pekerjaan dengan ayat-ayat sampai dengan ayat kelima. Pasal 10 asuransi. Pasal 11 force majeure. Pasal 12 sanksi dan denda. Pasal 13 jaminan konstruksi dan kegagalan bangun. Ayat 1, pihak pertama dan pihak kedua wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan bangun seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi. Kedua, kegagalan bangun yang menjadi tanggung jawab pihak kedua adalah apabila kegagalan bangun yang disebabkan karena kesalahan pada pihak kedua selaku pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak kedua wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usahanya dan dikenakan ganti rugi. Ketiga, kegagalan bangun yang menjadi tanggung jawab pihak kedua adalah termasuk jaminan konstruksi, di dalamnya ditentukan selama 10 tahun terhitung sejak penyerahan terakhir serah terima dari pihak kedua. Pasal 14, pekerjaan tambah kurang. Pasal 15, resiko. Pasal 16, penyelesaian dan tempat kedudukan perselisihan. Pasal 17, pemutusan perjanjian atau kontrak. Pasal 18, manajemen konstruksi dan pengawasan teknis. Pasal 19, penanggung jawab pelaksana teknis. Pasal 20, pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pasal 21, tenaga kerja lapangan. Pasal 22, bahan dan peralatan. Pasal 23, rencana dan jadwal pekerjaan. Dan pasal 24, penutup. Dengan ayat ketiga, surat perjanjian konstruksi ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Oesau, Kecamatan Kupang Timur pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan. Pihak pertama, panitia pembangunan gedung kebaktian Jemaat Immanuel, Ketua Johannes Welkis. Pihak kedua, CV Sarana Prima Teknik, Direktur Sueb Ul Iman. Mengetahui Ketua Majelis Jemaat Immanuel, Pendeta Niflen M. Tarib Penumoi MTH. Demikian pembacaan surat perjanjian kerja, dan saya tambahkan sedikit Bapak Ibu bahwa publikasi atau workshop juga yang akan dilaksanakan ini ada 2 tempat. Satu di lokasi kita sendiri dan satu di bengkel daripada SPT di Kayu Putih tadi. Lokasinya ada 2. Karena supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan gereja. Ada kebaktian, mau kerja kita berhenti lagi dan seterusnya. Jadi publikasinya sistemnya ada 2. Satu di lokasi sini yang tidak mengganggu kebaktian dan resiko keamanan. Satunya langsung di bengkel, sedangkan panitia yang akan mengawasi, baik itu di sini maupun di bengkel daripada SPT. Demikian, terima kasih. Salam.
Demikian pembacaan surat perjanjian kontrak kerja. Selanjutnya kita akan memberi sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pembangunan. Kami silakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat bersama Wakil Ketua. Yang kami hormati para presbiter Jemaat Immanuel Osao. Yang kami hormati Direktur atau yang mewakili PT CV Sarana Prima Teknik yang ada bersama-sama dengan kami dalam gedung kebaktian ini, yang kami hormati dan kami cintai seluruh Jemaat Immanuel Osao yang pada hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kami dalam kebaktian utama yang kedua dan dilanjutkan dengan pendatangani surat perjanjian kontrak kerja antara panitia pembangunan dengan CV Sarana Prima Teknik. Yang pertama-tama saya atas nama Ketua Pembangunan bersama dengan semua teman-teman mengucapkan terima kasih banyak, mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melindungi kami, secara khusus kami sebagai panitia yang telah bekerja keras sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bertanggung jawab penuh atas tugas dan beban yang diberikan kepada kami. Tidak gampang ketika kami menerima tanggung jawab ini. Ada begitu banyak tantangan, pencobaan yang harus kami hadapi dan kami jalani. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga pada sampai saat ini kami masih ada untuk bagaimana kami bertanggung jawab penuh untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Immanuel Osao ini. Untuk itu saat ini saya berterima kasih penuh atas kehadiran daripada Bapak Mama semua jemaat, walaupun tidak semua hadir. Tapi saya percaya semua mendengar apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai panitia. Dan kami panitia berharap bahwa jemaat terus mendukung kami sehingga kami boleh bekerja sampai dengan selesai. Itu yang kami rindukan, itu yang kami impikan, sehingga kami semua satu dalam bagaimana kami mewujudkan akan pembangunan yang ada di tengah-tengah kami. Karena itu sekian dan terima kasih. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari pihak CV Sarana Prima Teknik Kupang. Kami silakan. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mungkin banyak berbicara di sini. Permintaan kita cuma satu, mohon didoakan proses ini sampai selesai dan diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Salam. Kalimat. Ya, kalau orang teknik begitu, sudah banyak omong, dia mesti banyak kerja. Baik, selanjutnya
suara gembala dari Ketua Majelis Jemaat Immanuel Sao, Ibu Pendeta Niflen, kami silahkan. Terima kasih. Shalom. Karena saya bukan orang teknik, pasti saya omong banyak. Baik, terima kasih sekali lagi. Shalom. Baik, yang pertama Bapak Mama, saya kira bukan hanya saya, tetapi kita semua bersyukur pada hari ini. Karena bagi saya ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Jemaat Immanuel Sao untuk pergumulan kita yang panjang dalam kita mendoakan pembangunan kita selama beberapa tahun ini. Karena itu saya kira di tempat pertama pasti kita bersyukur. Kita banyak bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik untuk kita. Dalam masa pandemi, di tengah-tengah situasi yang kita bilang sulit dan sukar, tetapi Tuhan memunculkan pengharapan bagi kita. Yang sulit bagi orang, tetapi di masa sulit itu Tuhan buka jalan bagi Jemaat Immanuel Sao untuk kita bisa melanjutkan kita punya pembangunan. Karena itu saya perkira pertama kita wajib bersyukur. Tuhan telah menolong kita melewati proses yang panjang. Hari ini kita ada dalam sebuah kerjasama, perjanjian bersama-sama untuk kita melanjutkan pekerjaan pembangunan kita. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih bersama dengan jemaat karena panitia pembangunan Bapak Joni bersama-sama dengan semua panitia pembangunan telah berusaha selama beberapa waktu ini sehingga kita bisa menentukan satu rekanan untuk kita ada dalam kerjasama. Kita tarik ulur beberapa waktu, tetapi puji Tuhan hari ini lewat panitia kita sudah menemukan satu rekanan untuk kita mulai bekerja. Karena itu saya mengapresiasi, sangat menghargai kerja dari panitia yang hari ini telah menolong kita. Tuhan Yesus lewat panitia sudah membuka jalan sehingga kita bisa ada dalam penandatanganan ini. Jalan yang dilewati oleh panitia tidak mudah, tetapi di jalan itu Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapak Joni bersama-sama dengan semua panitia pembangunan sudah bekerja bersama-sama sehingga hari ini kita ada dalam sebuah penandatanganan kerjasama. Kemudian saya juga bersyukur bahwa doa dari banyak jemaat sehingga hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita lewat CV Sarana Prima Teknik. Ada Bapak Bobi dan Bapak Fairus yang mewakili CV Prima Teknik yang hari ini kita akan bersama-sama ada dalam penandatanganan perjanjian kerja. Sekalipun seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sepi, selama beberapa waktu ini mereka sudah datang, sudah ada observasi awal, sudah melihat kita punya kondisi gedung. Kotong bilang dong sudah kasih babunyi-babunyi sedikit di sini. Dan itu tanda sukacita buat kita. Karena apa? Karena yang sebelumnya dia hanya tenang-tenang, diam-diam, sayup-sayup, sekarang sudah mulai ada bunyi-bunyi. Artinya pekerjaan sudah mulai dikerjakan. Karena itu secara hukum, hari ini kita datang kita punya perjanjian, dan mereka akan mulai bekerja. Terima kasih untuk CV Sarana Prima, yang dengan nilai kontrak 1,4 M, bersedia untuk mengerjakan kita punya bangunan, sampai dia tutup baja. Jadi kita kerja pakai rangka baja sampai tutup. Bahkan membantu kita untuk 2 item yang kita tambahkan. Ada penangkal petir dan satu lagi dengan dia punya sampingnya. Ada juga kita minta tambahan sedikit-sedikit dan CV Sarana Prima akan menolong kita. Karena itu kita sebagai jemaat mari kita dukung dan kita doakan sama-sama. Karena ini kita punya kerinduan sama-sama. Banyak orang tua kalau pendeta tapi kunjungan, dia pertanyaan satu, Mama kapan itu gedung bisa berdiri sudah? Bahkan ada yang bilang bahwa kotong takut jangan sampai Tuhan Allah panggil kotong belum lihat itu gedung. Tapi hari ini Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Mari kita dukung sama-sama, kita doakan sama-sama. Kalau Tuhan hari ini buka jalan bagi kita, pasti juga dia buka jalan di depan untuk kita. Asal kita dukung sama-sama. Karena panitia tidak bisa kerja sendiri. CV tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan kita. Baik itu doa, moral, pikiran-pikiran, tenaga-tenaga kita. Yang dibutuhkan untuk mendukung ini pembangunan. Karena itu dengan sukacita, saya kira hari ini ada sejarah baru di Jemaat Immanuel Sao.
di mana kita akan memulai pekerjaan pembangunan kita dengan penandatanganan surat perjanjian kerja. Kiranya Tuhan Yesus yang punya ini pekerjaan akan memberkati kita semua, melimpahi kita dengan berkat, sehingga pekerjaan pembangunan yang selama beberapa tahun jadi kerinduan kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan kiranya menolong kita semua dalam semua proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita tanda tangan surat perjanjian kontrak kerja, tetapi dalam suara gembala saya menyisipkan satu lagi. Bapak Mama, selama 2 minggu berturut-turut, PHRG sudah menyampaikan kepada kita kegiatan-kegiatan untuk kegiatan perayaan Minggu Sengsara sampai Paskah. Betul bahwa kita adalah masa pandemik, tapi pandemik tidak boleh membuat kita patah semangat atau kita bilang begitu sudah. Tetapi PRG telah menolong kita untuk kita memaknai perayaan Minggu Sengsara dan Paskah dalam sejumlah kegiatan-kegiatan kebersamaan. Mari kita dukung sama-sama. Mari kita terlibat di dalam. Karena ada kegiatan yang melibatkan rayon, ada kegiatan yang orang per orang. Ada yang orang muda, ada yang anak-anak. Jangan khawatir. Kegiatan-kegiatan itu sudah dirancang dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kita tidak jadi penyebar virus, tetapi kita juga bisa turut mengambil bagian di dalam minggu-minggu Sengsara sampai Paskah. Karena itu, dari tempat ini juga, mari kita dukung kegiatan PRG, dan karena itu juga saya dengan resmi membuka kegiatan perayaan Paskah Jemaat Immanuel Osau pada hari ini, sampai bulan Mei nanti dengan selesainya seluruh kegiatan. Karena itu dengan nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya membuka kegiatan perayaan PRG, kegiatan perayaan Paskah Jemaat Immanuel Osau tahun 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jemaat yang Tuhan berkati, selanjutnya kita akan masuk dalam penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja. Karena itu dengan sukacita kami jemput untuk ada di depan sini panitia pembangunan, dalam hal ini Pak Ketua bersama Bapak Sekretaris, Bapak Joni dan Bapak Sepi. Yang kedua tim dari CV Sarana Prima Teknik, Bapak Fahrul Hadi SD dan Bapak Bobi Marsudi. Kami jemput untuk ada di depan. Yang berikut dari Majelis Jemaat Harian, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua 1, dan Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Pendeta. Oh ya, kali itu kami persilakan panitia pembangunan, Bapak Ketua, Bapak Joni Wilkis, untuk menandatangani surat perjanjian kontrak kerja. Ada rangkap 10 mangkali. Iya, untuk dokumen semua pihak. Bapak Mama, dokumen semua pihak. Bagian dokumentasi bisa. Ya. Selesai. Yang kedua dari CV Sarana Prima Teknik.
Ya, yang terakhir diketahui atau mengetahui Ketua Majelis Jemaat Immanuel Wisau, Ibu Pendeta Niflen M. Tari Penumui MTH. Cap tanda tangan. Ya. Tanda tangan cap. Terus ada cap sah. Terima kasih untuk pihak pertama, kedua, dan juga dari MJH. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat hamba-hambanya yang telah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja ini. Kita dukung dalam doa untuk pekerjaan ini. Ya, masih di... Oi, kabel sampai jadi biar... Tepuk tangan untuk Tuhan, karena Tuhan bekerja lewat hamba-hambanya ini. Sekali lagi terima kasih. Dan informasi terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, bahwa setiap bulan itu ada doa bersama panitia pembangunan bersama semua penatua, diaken, dan pengajar, pengurus kategorial fungsional, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Immanuel Wisau yang ingin ada dalam doa bersama tersebut, kami persilakan. Waktunya kami akan umumkan setiap bulan doa bersama ini sampai kapan pembangunan ini selesai. Jadi tidak saja 3-4 kali juga hilang, tetapi sampai selesai, karena doa punya kekuatan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian jemaat Tuhan. Kami syukuri dengan ucapan shalom. Saya undang kita berdiri. Saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan menurut Yohanes 16 ayat 20. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Kami jemput jemaat Tuhan bangun berdiri. Kita angkat pujian lagu Tuhan Allah berserta Engkau sampai dengan selesai, baru kita keluar. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau.